Garuda Muda resmi tempur. 23 pemain terbaik dipilih untuk Piala AFF U23 dan langsung bikin lawan panik. Pelatih Filipina angkat topi, media Vietnam geger dengar Van den Burg targetkan juara AFF, SEA Games, dan lolos Asia. Brunei dan Malaysia pun sepakat, Indonesia kini tim paling ditakuti. Tapi yang bikin heboh, Marcelino dan Struijk malah absen. Kenapa dua bintang itu dicoret? Akhirnya, teka-teki yang selama ini bikin penasaran pecinta bola nasional terjawab juga. Pelatih kepala Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Burg, resmi mengumumkan 23 nama pemain yang bakal membela Merah Putih di ajang Piala AFF U23 2025. Turnamen ini bukan sekedar laga regional biasa, karena Indonesia bukan cuma jadi peserta, tapi juga tuan rumah. Artinya, beban sekaligus peluang besar ada di pundak skuad muda Garuda kali ini. Nama-nama yang masuk daftar bukan pemain sembarangan, mulai dari Alveandra Dewangga yang dikenal tangguh di lini belakang, Hoki Caraka si predator kotak penalti, sampai Muhammad Ferrari yang makin matang sebagai bek tengah. Di bawah Mister ada Hernando Ari Sutaryadi yang performanya konsisten sejak SEA Games lalu. Para pemain ini mayoritas adalah alumni skuad U23 sebelumnya yang sudah kenyang pengalaman di pentas internasional. Van den Burg tampak yakin dengan kombinasi pemain muda yang sudah punya jam terbang dan talenta baru yang siap meledak. Menariknya, beberapa nama yang sempat diprediksi bakal masuk seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk justru tak terlihat di daftar akhir. Tapi kita akan bahas soal itu di segmen selanjutnya. Yang pasti, laga perdana melawan Brunei Darussalam pada 15 Juli 2025 akan jadi momen penting. Bukan cuma karena ini pembuka turnamen, tapi karena atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno bakal jadi saksi apakah Garuda Muda bisa menggebrak sejak awal. Lawan di grup A pun tak bisa diremehkan. Ada Brunei, Filipina, dan musuh bebuyutan Malaysia. Dengan skuad yang kini resmi diumumkan, harapan rakyat Indonesia kembali menggantung di kaki-kaki muda Garuda. Pertanyaannya, mampukah mereka menjawabnya dengan prestasi? Saat pujian datang bukan dari dalam negeri, tapi dari pelatih lawan langsung, itu tandanya kita sedang berada di jalur yang benar. Itulah yang terjadi pada Timnas Indonesia U23. Pelatih Timnas Filipina U23, Gareth James McPherson, baru-baru ini buka suara soal kekuatan skuad Garuda Muda. Bukan untuk memuji sekedar basa-basi, tapi ia menyebut bahwa Indonesia kini sudah jauh lebih matang, baik secara taktik, organisasi permainan, maupun mental bertanding. Menurutnya, Indonesia bermain dengan ritme yang lebih stabil, lebih sabar dalam membangun serangan, dan lebih disiplin dalam bertahan. Ia juga melihat transisi cepat Indonesia dari menyerang ke bertahan menjadi salah satu keunggulan yang perlu diwaspadai. McPherson bahkan terang-terangan menyebut Indonesia sebagai tim paling berkembang di kawasan ASEAN. Dan perlu diingat, ini bukan lawan sembarangan. Filipina satu grup dengan kita di ajang Piala AFF U23 2025 bersama Malaysia dan Brunei. Jadi, komentar ini adalah bentuk pengakuan bahwa Garuda Muda sudah mulai diperhitungkan sebagai kekuatan sesungguhnya. Bukan cuma tim jago kandang, tapi calon penantang serius di turnamen regional. Ketika lawan mulai menghitung kekuatan kita, bahkan sebelum laga pertama dimulai, maka tugas kita cuma satu, buktikan di lapangan. Sebab pujian tanpa pembuktian hanya akan jadi tekanan. Tapi jika dibalas dengan kemenangan, itu akan jadi bukti bahwa kebangkitan sepak bola Indonesia bukan sekedar wacana. Pede? Iya, tapi justru itu yang bikin lawan mulai ketar-ketir. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Burg, baru saja membuat pernyataan yang langsung mengguncang ASEAN.
Dalam sesi wawancara menjelang Piala AFF U23 2025, Vandenberg dengan lantang menyebut bahwa target timnas bukan cuma juara di turnamen ini. Ia juga ingin menyapu bersih gelar SEA Games 2025 dan bahkan menembus Piala Asia U23 2026. Ucapan itu langsung jadi headline di media-media luar negeri, khususnya Vietnam. Media seperti Soha.vn dan Detao 247 ramai mengangkat pernyataan Vandenberg. Bagi mereka, ini bukan sekedar kepercayaan diri, tapi juga bentuk ancaman. Apalagi Indonesia kini sedang jadi sorotan karena jadi tuan rumah AFF U23. Mereka tahu Garuda Muda bukan tim sembarangan lagi, dan pernyataan Vandenberg itu seperti menabuh genderong perang lebih awal. Yang menarik, pelatih asal Belanda ini bukan asal bicara. Track recordnya sebagai mantan pemain top dan gaya latihannya yang tegas jadi alasan kenapa banyak pihak justru mulai percaya. Vandenberg tahu bahwa membentuk mental juara bukan cuma lewat latihan fisik, tapi juga lewat mindset besar, mimpi tinggi, main serius, dan pantang puas. Tentu, ini juga jadi tekanan buat skuad muda kita. Publik kini menaruh ekspektasi tinggi, tapi seperti yang sering dia bilang, kalau ingin jadi juara, jangan takut bicara soal juara. Dan sejauh ini, para pemainnya tampak menyambut tantangan itu dengan semangat tinggi. Sekarang, pertanyaannya, mampukah mereka menjawabnya di atas lapangan? Atau pernyataan ini justru jadi bumerang yang membuat beban makin berat? Satu hal yang pasti, Vandenberg sudah menyalakan bara semangat itu, dan tugas anak-anak Garuda adalah menjaga apinya tetap menyala sampai akhir turnamen. Grup A makin panas sebelum pertandingan dimulai. Pelatih Brunei terang-terangan bilang Indonesia adalah lawan paling berat. Malaysia pun mulai menambah intensitas latihan sejak tahu mereka segrup dengan kita. Artinya jelas, Garuda Muda sekarang bukan cuma peserta, tapi unggulan yang ditakuti. Faktor tuan rumah, materi pemain yang solid, dan semangat yang membara jadi alasan utama kenapa semua mata tertuju ke skuad Vandenberg. Dari lini ke lini, Indonesia tampil menjanjikan. Ada Dewangga yang tangguh di belakang, Ivar Jenner sebagai jenderal lapangan tengah, dan Hoki Caraka yang tajam di depan. Permainan makin padu, dan tekanan stadion penuh supporter bakal jadi senjata tambahan. Ketika tiga lawan di grup kompak menyebut Indonesia sebagai tim paling diwaspadai, itu tandanya kita sedang di posisi yang dulu hanya jadi impian, ditakuti, dan dihormati. Tapi, unggulan juga berarti beban. Garuda Muda harus membuktikan bahwa pujian itu layak dan bisa dibayar lunas dengan kemenangan di atas lapangan. Dua nama yang bikin gegar fans akhirnya dipastikan absen. Ya, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk tak masuk ke dalam skuad timnas U23 untuk Piala AFF kali ini. Banyak yang bertanya-tanya, bahkan sempat muncul spekulasi soal cedera atau konflik internal. Tapi pelatih Gerald Vandenberg langsung menjelaskan, ini murni soal regulasi. Karena turnamen ini bukan agenda resmi FIFA, klub tidak wajib melepas pemainnya. Marcelino masih dibutuhkan Oxford United di Inggris, sementara Struijk tak dilepas oleh Dewa United. Vandenberg tak ingin memaksa, ia justru melihat ini sebagai kesempatan bagi pemain lain untuk unjuk gigi. Tanpa dua nama besar itu, jalan timnas memang sedikit lebih menantang, tapi bukan berarti melemah. Justru, ini jadi ruang bagi talenta baru untuk bersinar dan membuktikan bahwa kekuatan Garuda Muda tak bergantung pada 1-2 pemain saja. Yang pasti, keputusan ini menunjukkan satu hal, tim ini dibentuk bukan hanya dengan nama besar, tapi dengan kesiapan penuh, siap mental, siap tempur, dan siap jawab ekspektasi. Perjalanan Garuda Muda baru saja dimulai. Pujian, tekanan, dan absennya 2 bintang jadi bagian dari cerita. Tapi satu yang pasti, tim ini siap membuktikan bahwa mereka layak ditakuti. Kini saatnya kita dukung penuh dari tribun dan layar kaca. Jangan lupa like, share, dan subscribe Warta Timnas. Sampai jumpa di laga perdana. Dan ingat,
Garuda bukan sekedar nama, tapi semangat yang tak pernah padam.